Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana kabarnya Pak Agus hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat dan ya, bahagia. Ya, bahagia ya. Ini hari ini saya datang ke sekolahnya Pak Agus mau mengadakan observasi pembelajaran. Tapi sebelumnya saya akan mengadakan percakapan pra observasi ini Pak. Coba Pak Agus, tujuan pembelajarannya itu kira-kira nanti apa ya Pak? Ya, tujuan pembelajaran yang akan dicapai Bu setelah nanti siswa mengikuti pembelajaran dengan model problem based learning adalah siswa dapat mengidentifikasi bentuk dan teori perubahan sosial, di mana di dalamnya ada teori linier, ada teori siklus, ada teori fungsional dan teori konflik. Oke, ya terus area pengembangan yang hendak dicapai itu kira-kira apa Pak Agus? Area pengembangan yang hendak saya capai itu adalah siswa nanti memahami alur perubahan sosial ditinjau dari 4 teori perubahan sosial Bu. Kemudian yang kedua, siswa bisa memberikan contoh perubahan sosial yang terjadi di masyarakat berdasarkan teori perubahan sosial tersebut. Oke, terus strateginya Pak, strategi yang dipersiapkannya itu kira-kira strategi apa? Nanti saya akan mengadakan pembelajaran dengan menggunakan metode problem based learning sebagai model pembelajaran saya. Kemudian saya menggunakan media yang saya gunakan untuk pembelajaran nanti ada Padlet, ada PowerPoint, dan ada quizzes dulu. Iya, oke. Oke, nanti beberapa menit ke depan nanti kita akan bertemu di kelas nih Pak Agus. Saya akan mengobservasi jalannya pembelajaran yang mengandung berdiferensiasi, pembelajaran yang sosial emosional KSE. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih atas waktunya, nanti dilanjutkan di kelas Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak mau diganti Bu. Oh, maunya Pak Agus. Iya, ada guru baru. Oke, terima kasih Nak untuk kali ini. Tujuan pembelajaran kita adalah apa? Coba. Siswa dapat mengidentifikasi bentuk dan teori perubahan sosial. Terus nanti masih ada konflik dan fungsi fungsional. Oke, sebelumnya nanti kita masuk ke sini ya. Coba tadi diingat yang pelajaran yang kemarin tentang kita kan kemarin membicarakan tentang faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial ya. Masih ingat ya siapa? Yuk, siapa yang mau angkat jari? Ya, faktor pendorong sifat masyarakat yang berkembang. Apa Mas? Sifat masyarakat yang berkembang. Sifat masyarakat yang berkembang. Satunya, yang lain siapa yang bercontoh? Ayo faktor pendorongnya baru satu. Adanya penemuan baru. B. Sekarang kalau faktor penghambat, silakan. Saya. Ya. Hubungan yang rendah dalam kehidupan masyarakat. Hubungan yang rendah dalam kehidupan masyarakat itu mempengaruhi laju perubahan sosial. Satu lagi yang sisi kanan, Mas. Ya. Pola pikir yang masih konvensional, tradisional itu juga merupakan faktor penghambat perubahan sosial. Kita akan nanti belajar tentang teori perubahan sosial. Ya. Nah, saya ada
Piglet yang coba tentang teori perubahan sosial ya. Ya, saya akan kirimkan coba HP-nya ya kan ya. Kita mengeksplorasi tentang apa sih tentang teori perubahan sosial itu ya. Nah, saya kirim ke HP kalian ke grup. Yang pertama itu coba diisi ya. Silakan tulis apa yang kamu ketahui tentang teori perubahan sosial. Silakan link yang saya bagi kalian tulis, maka nanti jawaban kalian akan muncul di page ini. Coba. Ayo, setahu kalian apa itu tentang teori perubahan sosial yang kalian ketahui, silakan tulis di page ini. Sebelum Pak Guru menjelaskan tentang teori tersebut. Pertanyaannya, apa yang kalian ketahui tentang teori perubahan sosial? Kalian tahu apa? Jawab aja. Mana? Belum ada yang kirim. Apa ada berapa teori di sana? Silakan kalian. Apapun itu jawaban kalian silakan. Sudah bisa dibuka PDF-nya? Silakan jawab sesuai dengan istilahnya pengetahuan kalian. Silakan jawab. Jawab harus benar. Ya, silakan sesuai explore. Tidak harus panjang-panjang. Coba Pak Guru ingin mengetahui apa yang kalian ketahui. Ada mungkin yang menjelaskan, ada yang tidak atau tidak sesuai. Intinya kalau tidak sesuai unsur ya, itu nanti bisa dijelaskan melalui teori fungsional. Ya. Oke. Terima kasih kalian sudah memberikan komentarnya. Sekarang Pak Guru akan menjelaskan teori perubahan sosial yang akan kita pelajari hari ini dan nanti menjadi diskusi kita dalam kelompok. Namun sebelumnya, alangkah baiknya untuk kita membuat kelompok. Kelompoknya sudah disepakati ya? Kita nanti akan belajar teori. Ya. Yang pertama teori linier, juga disebut teori perkembangan atau teori evolusi, linier evolusi. Berarti kalau evolusi itu lambat atau cepat nak? Kalau cepat revolusi atau evolusi? Jangan kualat-kualat. Ya, kalau yang cepat revolusi, kalau lambat evolusi. Hari ini perubahan sosial adalah proses yang terjadi dalam waktu yang cukup panjang, relatif lambat dan mengarah pada satu tujuan tertentu. Artinya nggak ada perubahan sosial yang datang dengan sendirinya. Ini menganut teori linier. Yang kedua adalah mulanya seperti ini gambarnya. Ada primitif, modern, tradisional, modern. Yang kedua teori siklus. Apa itu? Berbeda dengan teori linier, menurut teori siklus, perubahan sosial adalah bentuk perubahan proses yang berulang. Maka perubahan yang terjadi di era digital sekarang bisa memiliki kesamaan dengan apa yang terjadi di masa lampau. Ya. Gambarnya adalah seperti ini. Kita bisa mengulang-ulang. Ya. Kemudian nanti selanjutnya akan belajar tentang teori fungsional. Apa menurut teori ini? Bahwa masyarakat
sebuah sistem yang saling terhubung dan memiliki fungsi. Jika fungsi tersebut bisa dijalankan dengan tepat, maka keseimbangan sosial akan bisa tercapai. Ya. Jadi masyarakat itu punya fungsi-fungsi. Kalau bisa seimbang dan bisa berjalan fungsi itu, maka keseimbangan akan tercapai, akan selaras. Kemudian yang selanjutnya itu adalah teori konflik. Menurut teori konflik apa? Perubahan sosial tercipta akibat adanya pertentangan antar kelas atau konflik. Ya. Nanti kalian bisa mengeksplor pertentangan antar kelas itu seperti apa. Ya. Nah, biasanya ada kaum berjuis dan proletar. Berjuis itu orang yang gimana? Berju. Yang punya duit atau enggak berju? Berju itu adalah pengusaha. Ya. Pengusaha atau penguasa itu berjuis. Dalam proletar itu adalah kaum buruh atau rakyat biasa. Itu sering terjadi pertentangan. Nah, kegiatan hari ini nanti begini nak, kita kerja kelompok. 4 kelompok besar. Ya. Jadi nanti kalian biasanya hanya kelompok A misal. Nanti berbicara tentang teori linier. Ini tentang konflik, ini fungsional, itu tentang siklus. Paham ya? Hanya satu teori saja yang dibahas, paham? Nanti terus bergantian antara kelompok besar ini, nanti ada perwakilannya yang presentasi di depan. Berpresentasi mengenai apa yang kalian pelajari. Langkah selanjutnya, dengan bekal pemahaman awal yang telah dipaparkan oleh murid diberi kesempatan untuk mencari artikel, berita maupun video tentang topik yang mereka dapatkan. Di situ ada diferensiasi konten ya. Silakan kalian mau searching nanti ketemu materi atau artikel boleh. Mau searching ketemunya video juga boleh. Nah, ada 2 biasanya, ada visual, audiovisual dan visual yang berupa kata-kata. Paham? Jadi bisa nanti artikel atau tulisan atau bahkan orang mengekspor dari buku juga bisa. Maka diberi kebebasan di sini. Paham ya? Langkah ketiga, setelah menemukan konten dengan tentang teori dan bentuk perubahan sosial, kalian bersama kelompoknya berfungsi menganalisa teori perubahan sosial yang dimaksud dan mencari apa contoh-contohnya di masyarakat. Bisa. Nih teori siklus. Ya, setelah teorinya tahu, cari contohnya di kehidupan. Apa sih teorinya? Apa sih yang bisa dijelaskan dengan teori siklus? Apa sih yang bisa dijelaskan dengan teori linier? Apa sih yang bisa dijelaskan dengan teori fungsional? Dan apa sih yang dijelaskan dengan teori konflik? Pak? Oke. Kemudian langkah selanjutnya melakukan apa? Presentasi ke kelompok. Setelah nanti presentasi berarti ada yang menanggapi. Gimana Pak? Waktunya tidak banyak untuk mengeksplor ini. Waktunya hanya 40 menit. Itu pun dengan nanti diskusinya. Paham ya? 40-55 menit mungkin terpotong tadi. Oke? Sekarang kelompoknya sudah sesuai yang kita pilih kemarin. Ada berapa kelompok? 8. Oke, kemarin kita kan menghitung ya 1, 2, 3, 4. Bergantian akhirnya terbentuklah kelompok ini. Pak Guru akan langsung membagi. Ya. Yang paling kanan adalah nanti berbicara tentang teori linier atau teori evolusi. Paham ya? Berarti konten materimu tentang teori evolusi. Yang sini tentang teori siklus. Siklus ya. Yang ini fungsional, yang ini tentang teori konflik. Nah, bisa dimengerti? Silakan bekerja sama dalam kelompok besar. Ya. Jadi yang memperdalam teorinya, mencari contohnya. Kalau bisa contohnya 2. Ya, kalau bisa 2. Paham? Maka gunakan gadget kalian untuk mengeksplor, gunakan buku kalian. Kalau yang ingin pakai buku, dan kita menggunakan Canva. Nanti kita presentasikan Canva
lewat meja saya nanti juga, Pak. Oke, silakan bekerja. Pak Guru akan mengamati kalian. Lakukan, silakan dalam kelompok besar. 8 silakan dibagi. Yuk. Teori apa? Linear. Teori siklus. Nanti kalau tadi ada yang melihat video bisa, karena di situ ada penjelasan. Ada yang kesulitan? Artikel. Kamu udah teori konflik apa? Contohnya apa? Kalian adalah generasi Gen Z ya? Gen Z. Ya. Kalau di kata generasi ini kalian tersinggung karena Gen Z. Ya, sesuai tema. Nah, udah. Sudah ketemu? Sudah. Contohnya? Sudah. Tadi proses ya? Ada yang sudah selesai? Silakan nanti ditentukan siapa yang menjadi moderator, siapa yang menjadi presenter, dan yang lain adalah nanti yang menjawab kalau ada pertanyaan. Yang presentasi satu, yang masuk 2, satu nanti sebagai moderator, yang moderat, yang satu yang presentasi itu namanya presenter, yang lainnya di belakang. Nanti kalau ada pertanyaan saudara yang di belakang adalah yang menjawab. Tapi nanti presenternya itu yang
jawabnya ya kalau sudah dipersilakan sama moderatornya. Ya. Sudah ditentukan siapa yang maju? Moderatornya? Ya. Nanti moderator saat kami buka itu kalau ada pertanyaan ya kami yang mengasih siapa yang mau bertanya. Setelah ditampung nanti dipersilakan dari kelompok untuk menjawab. Ya, paham ya? Belum ada yang buka. Yang mempersilakan sudah dibentuk siapa yang masuk? Siapa? Yang sebagai moderator siapa? Saya presenter. Mana? Sudah ada yang menggak? Harus ikhlas, sudah. Karena kamu pasti membelakang gitu ya. Kesulitan Mbak, yang ini? Kita urutkan dari pemilihan. Silakan yang mau lihat mempresentasikan. Ya, keren ya. Ada satu. Silakan dua orang. Kalau sudah, maka kalian balik ke bangkunya masing-masing. Terus kita menghadap ke depan. Terus kita presentasi nanti. Paham ya? Yuk, lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan penelitian atau evolusi. Memperkenalkan diri dari kelompok linier ya. Saya sebagai moderator nama. Teman saya namanya siapa? Seperti itu. Dibuka kayak itu. Jadi teman-temannya kalau ada pertanyaan paham ya? Nanti dibuka satu atau dua pertanyaan. Ya, kamu yang membuka silakan ditanya. Paham ya? Perkenalkan, nama saya Dani sebagai moderator dan teman saya sebagai presentator.
dengan menggunakan telepon yang berubah lebih modern. Teori evolusi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu teori linear dan multilinear. Evolusi unilinear mengasumsikan perubahan masyarakat mengikuti alur perubahan zaman atau tahapan yang sama. Evolusi multilinear mengasumsikan perubahan dalam masyarakat tidak selalu melalui tahap perkembangan yang sama. Berikut contoh teori linear. Lanjut, contoh teori evolusi atau teori linear. Satu, perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya termasuk contoh teori linear perubahan sosial. Berbagai perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat di antaranya pernikahan keluarga dan seterusnya. Namun seiring perkembangan zaman, masyarakat mengalami perubahan menuju pola pernikahan individualistik. Perubahan ini memungkinkan setiap individu memiliki kebebasan dalam memilih pasangan mereka. Dua, perubahan ekonomi. Contoh lainnya dari teori linear merupakan perubahan sosial, yaitu perubahan ekonomi dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Namun dengan munculnya evolusi industri, kemudian masyarakat lebih beralih ke sektor industri. Perubahan ini mengakibatkan perubahan dalam pola kerja yang memanfaatkan teknologi. Kemudian perubahan ini terjadi secara bertahap ke pertanian industri. Baik, ada yang bertanyakan? Dan menyimak tadi yang bertanya. Saya izin bertanya. Yang sama. Apa yang melatar belakangi terjadinya teori evolusi? Atau linear? Halo, ngomong air. Mau berapa kali? Mas, Kemudian satu pertanyaan lagi. itu saya sama Dampak dari teori linear. dampak dari teori linear. Yes. Ya, yang silakan nanti. Dua delapan, ya. Sifat otomatis yang berlangsung itu dan juga produksi berlangsung jadi salah satu populasi yang sebagian sifat yang merugikan menjadi kurang. Ditanyakan. Dampak dari teori linear yaitu perubahan istilah yang pola yang memainkan dan menuju ke tahap yang paling terkini. Kemudian presentasi dari Bapak kami dan kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Siapa perwakilan dari kelompok apa ini? Konflik. Ya. Masakan konflik dulu, gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua perwakilan dari kelompok 4 akan mengupas tentang teori konflik perubahan sosial. Dan di sini saya
sendiri ya sebagai moderator dan sebelah saya juga di sini sebagai presenter. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang teori konflik. Apa sih itu teori konflik? Yaitu teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Nah, ini kami akan memberikan beberapa contoh. Yang pertama, contoh agama antar warga. Contohnya, masyarakat Indonesia memeluk agama yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, konflik politik antar negara. Contohnya, ketika melakukan kampanye, para pendukung ada yang melakukan kecurangan agar pilihannya yang menang. Kemudian ketiga, konflik antar suku. Indonesia terdiri dari beragam suku yang tinggal secara berdampingan. Namun terkadang ada konflik yang terjadi karena perbedaan ini, seperti perang antar suku yang terjadi di beberapa daerah. Berikut adalah artikel teori konflik. Konflik Pulau Rempang adalah konflik yang baru-baru ini terjadi di Indonesia. Awal mula terjadinya konflik di Pulau Rempang ini disebabkan karena adanya rencana pembangunan proyek kawasan wisata ekonomi masyarakat setempat Pulau Rempang yang mana merupakan mayoritas masyarakat Melayu dengan tegas menentang proyek pembangunan tersebut. Sekian presentasi dari kami. Ada yang mau bertanya? Mengapa konflik merupakan masalah yang wajar terjadi di masyarakat? Mengapa konflik merupakan gejala yang wajar terjadi di masyarakat? Mengapa konflik itu wajar terjadi di masyarakat? Saya. Oh, menjawab. Ya, izin Sudah belum? Terserah. Ya, langsung dijawab. Boleh saja. karena adanya perbedaan latar belakang kebudayaan bisa membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Pemikiran dan pendirian yang berbeda akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik. Bahkan kekerasan sosial, perbedaan kepentingan, adanya perbedaan kepentingan bisa menjadi munculnya konflik sosial. Tepuk tangannya. Satu lagi. Absen 13. Ya, absen 13. Apa dampak yang ditimbulkan dari teori konflik? Apa yang ditimbulkan dampak dari dampak konflik apa dampak dari konflik? Oh, mau menjawab ya, absen berapa? Namanya siapa? Bapak. Bisa diulangi? Dampak dari teori konflik. Dampak dari konflik apa? Coba. Konflik sendiri sebuah perpecahan. Jadi jika terjadi konflik dalam suatu masyarakat, maka terjadi perpecahan di dalam masyarakat itu sendiri. Dan beberapa contoh dari konflik yang terjadi di Indonesia, moral terjadi perbedaan pendapat yang begitu signifikan sehingga berpikir beberapa masyarakat atau oknum masyarakat
teori fungsionalis. Kita membahas tentang teori fungsional. Saya Habib Bilal sebagai moderator dan di samping saya ada Imam Abdin sebagai presenter. Definisi teori fungsional. Teori fungsional adalah sebuah hubungan kerjaan yang menggambarkan secara utuh akan perilaku masyarakat dengan akomodasi dari beberapa kriteria kedepannya. Teori ini lebih mengidentikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan individu lakukan sejatinya akan tersusun secara sistematis akibat tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Contoh teori fungsionalis, membayar pajak, bagian kehidupan yang dapat memberikan penjelasan mengenai teori struktural fungsionalis. Ini misalnya saja adalah membayar pajak yang dilakukan masyarakat. Sejatinya pajak yang dikeluarkan tersebut untuk kepentingan bersama, baik pembangunan infrastruktur ataupun ekonomi. Dengan membayar pajak, masyarakat berkontribusi dalam membiayai pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah, seperti kesehatan, pendidikan, keamanan, dan sebagainya. Dan demikian pajak memiliki fungsi positif bagi masyarakat dan negara. Contoh dari fungsionalis: 1. August Comte, 2. Herbert Spencer, 3. Emil Durkheim, 4. Talcott Parsons, 5. Robert K. Merton. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, Mbak Is. Saya izin bertanya. Sebut aja nama yang ada. Dari atas bagus. Ya. Pertanyaannya, mengapa konsep fungsional dapat diterapkan di dunia sosial? Silakan temennya membantu yang jawab, temennya bukan yang di depan. Ulang pertanyaan, ulang. Mengapa konflik fungsional dapat menyebabkan perubahan sosial? Ya, jawab nanti ya. Bisa. 17. Dengarkan jawaban kalian. Karena adanya perbedaan kepentingan hubungan fungsional ketika hukum masyarakat. Ya, satu lagi. Ya, absen 25. Jika masyarakat tidak mau membayar pajak, adakah solusi untuk menjelaskannya? Jika masyarakat tidak mau membayar pajak, adakah solusi untuk menyelesaikannya? Bayar pajak piye? Iya, soalnya tadi dicontohkan ada itu tentang perpajakan. Ya, ya, apa-apa? Boleh aja. Siapa mau menjawab? Ya, saya izin menjawab pertanyaan dari Akbar. Absen 10. Hei. Solusi adalah pemerintah melakukan penyuluhan langsung ke masyarakat tentang manfaat pajak, memberikan bukti nyata bagaimana pajak membantu kesejahteraan, memberikan sistem pelayanan secara mudah, sistem pelayanan pajak saat ini, memperbaiki kerja dan reputasi para penyelenggara. Ya, terima kasih. Terima kasih dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tentang teori siklus. Teori siklus menurut Ustaz Budi, perubahan sosial berdasarkan teori siklus dapat diamati pada dua. Peradaban muncul sebagai tanggapan atas tantangan. Tanggapan dan tantangan tidak berhubungan langsung, tapi hubungannya terbentuk linear. Artinya, tingkat kesusahan yang besar menciptakan tanggapan memadai. Akan tetapi tantangan yang terlalu lemah atau keras tidak membangkitkan tanggapan memadai. Peraturan 2001. Sebagai contoh, kekurangan tantangan beras dapat menyebabkan hancurnya peradaban. Oleh karena itu diperlukan elit yang akan memimpin masyarakat memberikan tanggapan atas tantangan itu. Contoh lain teori siklus adalah terjadinya perubahan dan perkembangan zaman dalam masyarakat. Setiap manusia tidak bisa menghindari dari perubahan tersebut. Maka dari itu perlu adanya adaptasi yang bisa menyesuaikan dalam perubahan yang ada. Contoh teori siklus misalnya gaya berpakaian atau fashion ala tahun 80-an dan 90-an yang kembali menjadi tren di masa sekarang. Ada yang ditanyakan? Apakah dari proses yang berulang tersebut akan mengakibatkan sebuah dampak bagi solusi yang ada di bawah? Lapangan didominasi teori. Apa inti dari teori siklus? Inti dari teori siklus. Perubahan sosial yang terjadi pada rakyat yang tidak direncanakan atau diarahkan, tapi umumnya membuat pola yang berulang-ulang. Iya, terima kasih. Dijawab apa? Jawab yang mana? Kanan atau kiri? Oh, gimana? Iya Pak, sangat tepat Pak. Oh, cepat. Ya. Terus yang kanan tadi? Soalnya apa? Saya cerita aksen tujuh di sini jawab. Siklus dilakukan sebagai sesuatu yang belum. Apa yang terjadi sekarang tidak semua memiliki kesamaan atau kemiripan dengan apa yang telah terjadi sebelumnya. Perubahan siklus merupakan perubahan yang menyerupai spiral. Teori ini dikenal dengan teori terminal sebelumnya. Dan perubahan sosial tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh siapapun. Jadi masyarakat tidak bisa mengendalikannya dan hanya mengikuti perubahan yang berulang. Terima kasih. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukti saling menjawab dan terbukti kan anak IPS juga punya potensi yang justru yang sering ngomong itu harusnya anak IPS yang anak IPA ya. Referensinya adalah dari keempat teori yang kita pelajari, satu tentang namanya teori linear tadi dijelaskan bahwa perubahan masyarakat menjadi menuju titik tertentu ya. Jadi dari primitif, tradisional dan modern. Banyak contohnya. Mau dari pola mencari makan masyarakat misal dari dulu berburu, kemudian meramu, bertani. Nah sekarang kalau kalian cari makan sekarang apa? Kalau di kota apa ya? Dengan makan saja makanannya udah sampai sekarang.
nggak? Yang kedua tentang dari siklus, bahwa ternyata di dalam masyarakat ada sebuah pola yang kalau dicermati dan diamati dengan teori siklus, bahwa pola itu terjadi berulang-ulang. Ya. Tadi dicontohkan oleh teman kalian adalah tentang misal fashion salah satunya. Atau kalau sekarang keretanya muda, apa sekarang yang lagi tren apa? Apa? Tren ada Jawa. Mulai tren beneran. Oke. Ada Jawa. Sebuah karena sekarang pemerintah menemukan namanya kearifan lokal, ya, maka ada Jawa ayo kita ukur lagi. Padahal selama ini di era namanya milenial, nih ada Jawa sudah terpinggirkan. Sekarang muncul lagi. Suatu contoh yang bagus, paham ya? Yang ketiga adalah tentang tadi teori fungsional. Tadi dicontohkan ya, bahwa masyarakat akan kalau pada fungsi-fungsi tertentu berjalan maka masyarakat akan seimbang. Dicontohkan adalah bayar pajak. Kalau bayar pajak dilakukan oleh masyarakat maka pembangunan akan terjadi, ya enggak? Tapi kalau belum bayar pajak ya kita nggak bisa bangun nanti pemerintah, paham ya? Bukan hanya untuk membangun, untuk mensejahterakan yang tidak mampu, untuk membiayai pendidikan, sekolah, dan lain-lain, paham ya? Selanjutnya yang ketiga adalah dari konflik. Mana ada juga tadi? Konflik yang dicontohkan mana tadi? Halo? Kelompok mana tadi konflik? Mana tadi? Pulau mana? Pulau Rempong yang sampai diberita terus. Kalian cermat sekali di Rempong, di sana ada karena mau dibuat tempat wisata, mungkin ya, masyarakatnya tidak diberi akses yang lebih, sehingga ada hak-hak masyarakat yang diabaikan. Walaupun tujuannya pembangunan, mungkin ada satu sisi karena investornya orang asing, masyarakat tidak menikmati, bisa jadi demo, ya kan? Yang sekarang belum terselesaikan. Dan itu ya kesimpulannya. Dan setelah ini ada soal. Ya, kita bermain soal pakai kuis sisi. Mana ya? Aduh saya mana? Ya, kuisnya saya bagi di grup. Coba jawab. Sudah bisa masuk belum? Silakan masukkan kodenya. Ada 20 soal. Sudah bisa masukkan? Itu enter get kode. Silakan pilih, silakan pilih. Tuh soalnya. Silakan sesuai dengan tadi yang kalian pelajari. Saya udah mulai kan? Udah loh. Ada yang melangkah, silakan. Ada seperti itu. Udah, sekarang biar berjalan dulu. Ada 24 yang masuk. Ada satu siswa yang sudah komplit. Wah, aku gak apa-apa, nanti kita pulang, gak apa-apa. Yuk, sekarang yang saya masuk dulu.
Tuh, dari 24 ada satu yang komplain sudah cepat banget, nggak tahu benar masalah. Ya udah kerja ke sini aja. Iya. Ayo banter-banteran ayo. Nanti kita ulangi. Mana yang kamu pilih? Silakan. Yo, selesai pilihanmu, silakan. Ada yang 20 soal, silakan. Yo, siapa yang menjadi pemenang nanti ketahuan itu. Dua puluh tujuh anak yang sudah. Tiga orang selesai, 3 anak selesai, masih 24 anak. 4 anak selesai. Nah, itu para saksi 21 kurang 9. Yo, Sanset. Yo. Ayo, Sanset. Ya, siapa yang tertinggi? 22 kurang 8, yang tinggal ya. Satu lagi. Ayo. Ayo. Berapa? Satu kali ya. Ya, 2 lagi ayo. Cepat. Cepat. Tuh, siapa yang nilainya tertinggi? ST. Tapi dalam nilainya belum ya. Nah, ini kan. Unicorn. Objek akurasi. Nah, dan sebagainya. Sampai terima dari pembelajaran yang kita lakukan. Kalian suka apa tidak? Perlu ganti guru nggak? Ya, bukan itu ya. Jadi kita satu menggunakan karena sekarang sudah zamannya adalah zaman teknologi, maka sosiologi ya salah satunya ilmu tentang masyarakat, tentu teknologi harus kita gunakan. Itu ya Nek ya. Terima kasih atas perhatiannya dan dari saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Agus, setelah saya mengobservasi Pak Agus tadi, mengobservasi pembelajaran berdasarkan refleksi pada simulasi mengajar, hal yang sudah baik yaitu Pak Agus sudah memahami ya kemampuan guru dalam mengelola kelas dengan baik, dan mengelola siswa juga sudah bagus. Dan hal yang perlu ditingkatkan mungkin kalau bisa memperbanyak lagi ini Pak, penggunaan media pembelajaran mungkin ya. Kan tadi kan sebetulnya Pak Agus sudah menggunakan media pembelajaran cukup lumayan bagus ya, ada Paddle, ada PowerPoint, ada Quizzes ya. Akan lebih bagus lagi nanti kalau ditambah lagi, mungkin lebih bagus lagi nih Pak. Juga mungkin keaktifan siswa juga perlu ditambah lagi. Tapi sebetulnya tadi juga sudah aktif Pak nih. Tapi apabila ditambah lagi lebih aktif lagi kan lebih bagus lagi nih Pak nih. Terus ini rencana tindak lanjutnya itu kira-kira apa Pak rencana tindak lanjutnya? Ya, rencana saya ya, tadi sesuai dengan apa yang disampaikan Bu PP tadi, tentu satu berarti saya perlu mengupgrade diri saya lagi, bahwa model pembelajarannya nanti saya tambah, medianya juga. Kemudian dalam rangka menuju pembelajaran diferensiasi yang berpihak pada anak, maka ya nanti di materi lain dieksplor lagi seperti itu Bu. Itu ya, saya kira itu cukup ya untuk hari ini. Kita sudah belajar banyak. Terima kasih atas partisipasi Pak Agus telah membuat telah melaksanakan praktek pembelajaran yang berpihak pada murid, mengajarkan pembelajaran yang baik. Silahkan dikembangkan lagi kepada guru lain, mungkin bisa ditularkan ke rekan sejawat dan lain-lainnya. Terima kasih hari ini waktunya, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.